Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Ardana. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan, pemikiran tentang Islam kiri atau yang bisa disebut Life Islam yang diprakarsai oleh Hasan Hanafi. Di sini saya ada Najwa Putri Patricia dengan NIM belakang 044. Perkenalkan nama saya Adelia Putri Apriani dengan NIM belakang 084. Di sini ada, beberapa poin yang nanti kita akan jelaskan. Yang pertama itu ada profil dari Hasan Hanafi tersendiri, yang kedua itu ada, bagaimana pokok pemikiran Islam kiri ini, yang ketiga itu relevansi dengan kondisi, di Indonesia ataupun secara general, dan yang keempat itu ada kritik dari kami atas, teori Hasan Hanafi ini, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Baik, jadi sebelum kita memperdalam mengenai pokok pemikiran dari Hasan Hanafi mengenai Life Islam ini, kita harus tahu dulu nih profil dari Hasan Hanafi. Jadi poin pertama ini Hasan Hanafi itu merupakan intelektual atau cendekiawan Muslim yang lahir di Kairo, Mesir pada tanggal 13 Februari 1935. Terus yang di poin kedua itu dia kan seorang individu yang sangat mementingkan pendidikan untuk dirinya gitu. Berawal dari pendidikannya di Madrasah Khalil Al-Khairo, Hasan Hanafi itu udah mulai ngenal nih pemikiran dan gerakan Ikhwanul Muslimin. Nah, di dalam gerakan itu Hasan Hanafi udah menjadi salah satu tokoh bagian pemikir yang memberikan pandangannya dalam bidang teologi pembebasan. Yang mana Islam tuh harus memperjuangkan keadilan sosial dan ini berkaitan pada pemikiran Islam kiri yang digaungkan oleh dirinya. Terus yang ketiga, poin ketiga itu beliau menamatkan pendidikannya dalam bidang filsafat di Universitas Kairo. Jadi dari yang awal pendidikannya di Madrasah Khalil Aga Khairo ini yang kayak dia udah mempelajari tentang kebebasan dan keadilan sosial, akhirnya dia menamatkan pendidikannya dalam bidang filsafat di Universitas Kairo. Terus di poin yang terakhir itu, beliau pun menjadi sebuah intelektual yang tadi ada di poin nomor 2, bahwa selain dia ngasih pandangan dan segala macam, dia tuh juga ngasih karya-karyanya. Nah, karya yang terkenal dengan pemikiran kirinya itu ada pada jurnal Al-Yasar Al-Islami, Kitab Al-Nahdah Al-Islamiyah. Jadi jurnal tersebut itu kelanjutan dari Urwah Al-Wuthqa dan Al-Manar yang dilihat dari keterkaitan dengan agenda Islam Al-Afghani, yaitu melawan kolonialisme dan menyerukan kebebasan dan keadilan. Jadi di dalam jurnal itu kayak benar-benar kebebasan. Islam tuh benar-benar harus menggaungkan adanya kebebasan atas penindasan yang terjadi, terus penyatuan kaum muslim dalam blok geografis manapun. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu ada pokok pemikiran Life Islam Hanafi. Yang pertama itu ada mewujudkan keadilan sosial dalam umat melalui Nash Al-Quran. Jadi yang pertama ini dalam mewujudkan keadilan sosial dalam umat merupakan prioritas utama yang memiliki landasan kuat di dalam Al-Quran berdasarkan ajaran agama Islam. Ajaran-ajaran Al-Quran secara eksplisit menekankan pentingnya kesetaraan, pemerataan ekonomi, dan perlindungan terhadap kaum yang lemah, sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera menjadi tujuan yang fundamental. Yang poin kedua itu ada membangun masyarakat yang bebas dan demokratis, bahwa setiap individu berhak mengungkapkan pendapatnya. Selanjutnya yang kedua ini maksudnya itu adalah dalam pembangunan masyarakat yang bebas dan demokratis menjadi aspek yang krusial di mana setiap individu memiliki hak fundamental untuk mengekspresikan pendapat dan pandangannya. Kebebasan berpendapat ini tidak hanya sejalan dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga menjadi prasyarat bagi berkembangnya pemikiran dan dialog konstruktif dalam masyarakat. Yang ketiga itu ada membebaskan Palestina dan mengusir kolonialisme dari dunia Islam. Nah, yang ketiga ini seperti yang kita tahu ya, Life Islam ini, Islam kiri ini tuh kan sebenarnya itu pembaharuan dari teori
kolonialisme yang sebenarnya Hasan Hanafi ini tuh menolak secara mentah-mentah untuk kolonialisme ini, tapi dalam praktiknya, di dalam, realistisnya, di pemikiran Lev Islam ini, Hasan Hanafi ini mencampur adukan dengan pemikiran liberalisme oleh Marxisme. Jadi dalam poin yang ketiga ini, maksudnya itu adalah dengan perjuangan pembebasan Palestina dan penghapusan kolonialisme dari dunia Islam merupakan agenda penting yang mencerminkan semangat anti penjajahan dan upaya mempertahankan kedaulatan umat Islam. Yang keempat ini ada membangun paham Islamisme yang dimulai dari Mesir, lalu Sungai Nil, Suriah, Maroko, Arab, dan akhirnya terjadi kesatuan umat Islam. Jadi dalam pembangunan paham Islamisme yang dimulai dari Mesir, kemudian menyebar ke wilayah Sungai Nil, Suriah, Maroko, dan Arab, bertujuan untuk persatuan umat Islam lebih kokoh. Visi ini mengarah pada terbentuknya kesatuan umat Islam yang lebih solid dan berpengaruh dalam percaturan global. Selanjutnya, ada membangun sistem politik nasional yang independen, memperkuat jalinan persahabatan dengan bangsa-bangsa Islam, Asia, Afrika, dan dunia ketiga. Jadi dimaksud poin ini adalah pembangunan sistem politik nasional yang independen menjadi sangat penting disertai dengan penguatan hubungan diplomatik dengan negara-negara Islam di Asia, Afrika, dan dunia ketiga yang mencerminkan semangat solidaritas dan kerjasama antar negara berkembang. Dan yang terakhir ini, ada mendukung revolusi kaum tertindas karena revolusi mereka adalah revolusi Islam. Jadi dengan dukungan terhadap revolusi kaum tertindas ini menjadi manifestasi dari semangat perjuangan Islam melawan ketidakadilan. Revolusi ini dipandang sebagai bagian integral dari revolusi Islam karena mencerminkan nilai-nilai fundamental Islam tentang pembebasan dari penindasan dan perjuangan untuk keadilan. Gerakan ini tidak hanya berdimensi politik, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual yang mendalam, sesuai dengan ajaran Islam yang memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Baik, lanjut ke relevansi dengan kehidupan masa kini. Jadi di poin pertama itu, perjuangan melawan ketimpangan yang mana kritik Hanafi terhadap ketimpangan dan penindasan beresonansi dengan berbagai gerakan sosial di Indonesia yang memperjuangkan hak-hak kelompok marginal. Jadi dari kritik Hanafi yang memandang bahwa kritik Islam itu menghadirkan sebuah kebebasan atas penindasan. Jadi kayak benar-benar di Indonesia jadi hak-hak para buruh sekarang juga kan suka dilihat gitu kalau misalkan mereka memperjuangkan hak mereka gitu atas penindasan saja. Dan tentunya dari memperjuangkan hak kelompok marginal itu kan tumbuh atas pihak marginal ini tuh melawan adanya ketimpangan. Terus poin kedua itu pembangunan berbasis kerakyatan dan keadilan sosial, yang mana ini mengartikan bahwa pemikiran Hanafi mengenai pemberdayaan masyarakat sejalan dengan program-program pembangunan yang melihat satu elemen masyarakat yang ada di Indonesia. Yang kita lihat bahwa sekarang udah banyak banget kayak program-program dari pemerintah soal pendidikan, yang mana terdapat adanya kartu Indonesia Pintar atau KJMP juga, yang mana semua elemen masyarakat yang tertindas atau yang mengalami kurang ekonomi sekarang sudah bisa dicoba untuk meraih gelar, yang mana tadinya itu susah sekali untuk mendapatkan gelar sarjana, tapi sekarang orang-orang yang sulit ekonominya itu sudah bisa meraih pendidikan dengan gelar sarjana. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu ada kritik dari pemikiran Lev Islam oleh Hasan Hanafi. Jadi yang pertama itu tidak relevan di negara yang plural, khususnya di Indonesia. Jadi seperti yang kita tahu, Indonesia kan multikulturalisme yang mana banyak suku, terus agama juga banyak, ras juga banyak, dan yang agama di Indonesia pun bukan hanya yang ada sudah diresmikan di Indonesia, banyak agama-agama yang belum diresmikan di Indonesia, kayak agama-agama
di beberapa daerah seperti Jawa mungkin ada kegawen seperti itu. Jadi kayak kalau misalkan les Islam ini direalisasikan di Indonesia itu sangat amat tidak mungkin karena dengan mengingat banyaknya beragam budaya di Indonesia ini dan agama-agama lainnya, ini akan menjadi sebuah perpecahan di mana banyak pasti rakyat-rakyat yang tidak setuju dengan pemikiran Life Islam ini. Selanjutnya itu, yang kedua itu ada beresiko membangkitkan kembali pemikiran komunis di Indonesia, di mana pemikiran komunisme ditolak oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi kenapa pemikiran Life Islam ini beresiko untuk membangkitkan kembali pemikiran komunisme di Indonesia? Karena seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan pemikiran kiri itu tuh sangat amat ekstrim, di mana udah pemikiran kiri ini ekstrim ditambah dengan iming-iming Islam itu dengan bawa-bawa agama, itu tuh akan menjadi suatu hal yang sangat amat beresiko untuk memecah belahkan bangsa di suatu negara gitu. Karena secara yang kita tahu agama dan politik itu tidak bisa disatukan. Jadi karena mengingat komunisme ini adalah pemikiran yang sangat kiri dan sangat ditolak di Indonesia, maka dari itu pemikiran Life Islam tidak dapat direlevasikan di Indonesia. Oke, baik. Masuk ke slide yang paling terakhir, yang mana itu kesimpulan. Jadi, pemikiran Islam kiri Hasan Hanafi ini berangkat dari pengalamannya yang menyaksikan di negaranya sendiri itu mengenai ketimpangan sosial dan politik di Mesir, serta adanya penindasan terhadap kaum miskin yang tertindas. Jadi, sebagai seorang intelektual Muslim yang ia dari awal sangat mementingkan pendidikannya, Hasan Hanafi ini merasa terpanggil untuk menghadirkan kembali kayak ajaran-ajaran dari Islam yang mengenai soal pembebasan dan keadilan sosial gitu. Tadi relevansinya juga udah disebutin untuk masa kini terutama di Indonesia. Cuma memang ada beberapa kritik yang tadi sudah dijelaskan sama teman saya Najwa, kalau misalkan memang sangat berbahaya gitu, ekstrim sekali. Bahkan konon katanya memang Islam kiri ini sangat amat erat juga kaitannya dengan ISIS gitu kan. Jadi benar-benar berangkat dari hal-hal yang melahirkan hal-hal ekstrim gitu. Jadi di sisi lain memang awalnya memang Hasan Hanafi melahirkan Left Kiri Islam ini sebagai tonggak untuk menghadirkan adanya kebebasan, keadilan sosial gitu. Akan tetapi kritiknya dan pengolahannya secara terus-menerus yang melahirkan sebuah Islam kiri yang konotasinya sangat ekstrim gitu, apalagi dengan negara Indonesia yang begitu beragam karena ajarannya ini kan sangat sangat erat kaitannya dan kalau misalkan diartikan pun berhubungan sama kalimat atau Islam itu sendiri kayak gitu. Makanya kurang cocok untuk ada di negara Indonesia gitu yang negaranya sangat plural atau beragam kayak gitu sih. Mungkin sekiranya begitu aja penjelasan kita tentang Life Islam yang diprakarsarai oleh Hasan Hanafi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.